Pagi belum sempurna, menyapa dataran tinggi Galilei, ketika dentuman halus mengguncang udara. Di antara bayang-bayang senyap perbatasan utara Israel, langit terbelah bukan oleh burung, bukan oleh awan, melainkan oleh fragmen baja yang membawa pesan. Di Teheran, 1 jam sebelumnya, juru bicara militer Iran menyampaikan sikap tegas. Kami tidak akan berbicara damai sebelum Palestina berbicara sebagai bangsa merdeka. Tak ada negosiasi, tak ada jalan tengah. Dan ketika dunia belum sempat mencerna kata-kata itu, tindakan telah lebih dulu menjawab. Bom cluster berpemandu presisi bukan ditujukan ke kota, bukan ke pasar, melainkan ke sebuah pos strategis di perbukitan Galilei. Sebuah fasilitas rahasia, tempat pertemuan terbatas sedang berlangsung. Di dalamnya, Kepala Mossad memimpin briefing sensitif. Beberapa detik setelah ledakan, laporan awal menyebut tokoh intelijen itu kehilangan nyawa di lokasi. Perdana Menteri Israel mengalami luka ringan, namun dampak psikologisnya jauh lebih besar, mengguncang sistem kepemimpinan yang selama ini tampak tak tergoyahkan. Serangan ini bukan bentuk agresi acak. Ini bukan intimidasi terhadap warga sipil. Ini adalah pesan tajam, terukur, dan tak bisa disalahartikan. Sebuah pernyataan bahwa bagi Iran, peta kekuatan tidak dibentuk di ruang diplomasi, melainkan di titik-titik tekanan yang paling tersembunyi. Dan dari sinilah, satu babak baru pun terbuka. Ledakan di Galilei hanya berlangsung beberapa detik, namun getarannya, secara simbolik, terasa jauh lebih dalam dan lebih luas. Dalam waktu kurang dari 2 jam setelah insiden itu, sistem keamanan nasional Israel memasuki fase yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak tahun 1973, kekosongan koordinasi di jantung Mossad, di Tel Aviv, di ruang bawah tanah, markas intelijen utama di Herzliya. Layar-layar pengawasan padam sejenak, sebelum kode prioritas dikunci ulang. Komando pusat kehilangan satu suara terpentingnya, dan tanpa suara itu, jaringan pengintaian global Israel seperti terlepas dari sumbunya. Pemerintah langsung mengaktifkan protokol darurat, level delayed, tingkat tertinggi sebelum status perang penuh. Semua kode operasi dikaji ulang. Agen-agen luar negeri dipanggil pulang atau diperintahkan membeku di tempat. Tak ada yang tahu siapa yang harus mengambil keputusan dalam ketidakpastian. Seorang analis keamanan menyamakan kondisi ini seperti mahasiswa kehilangan wifi saat ujian daring, tanpa koneksi, tidak ada koordinasi, tanpa koordinasi, tidak ada pergerakan. Di lingkungan kantor Perdana Menteri di Yerusalem, unit perlindungan pribadi mengalami penguatan paling ekstrem dalam 2 dekade terakhir. Petugas lama yang pernah dikeluarkan karena pelanggaran disiplin ringan bahkan dipanggil kembali. Setiap rute, kendaraan, dan percakapan sang Perdana Menteri kini diawasi 3 kali lipat. Bukan hanya karena luka ringan yang ia alami, tetapi karena trauma politik yang sedang berlangsung di seluruh kepemimpinan nasional. Dari media nasional seperti Haaretz, hingga pernyataan resmi dari Shin Bet, nada yang sama terdengar. Kebingungan dan keterkejutan. Kami tidak menyangka bahwa Iran akan memilih tindakan seberani dan sepresisi ini, ujar salah satu pejabat senior yang meminta identitasnya disamarkan. Bukan karena tidak siap, akan serangan Israel telah lama hidup dalam bayang-bayang ketegangan regional. Tapi kehilangan satu tokoh sentral dalam struktur intelijen, secara mendadak, dengan cara yang begitu simbolik, telah memaksa sistem untuk menata ulang bukan hanya alat, tapi juga keyakinannya. Sementara itu, di kafe-kafe kota Netanya dan lorong pasar tua di Haifa, warga berbicara pelan, tapi gelisah. Mereka tak melihat tank atau siren, namun tahu bahwa ketegangan telah bergeser dari perbatasan ke pusat sistem yang selama ini melindungi mereka. Tidak ada yang tahu pasti kemana arah balasan akan dituju atau bagaimana bentuknya. Tapi yang jelas, Israel sedang mengalami kekosongan sesaat di titik pusat kekuatan senyapnya. Dan dalam dunia intelijen, kekosongan adalah celah yang selalu diawasi lawan. Washington, pukul 3.00 dini hari waktu setempat. Di Gedung Putih, lampu ruang situasi tetap menyala saat sebagian besar kota masih terlelap. Dalam suasana tergesa dan nada suara yang meninggi, para penasihat keamanan nasional Amerika Serikat menggelar rapat darurat. Namun alih-alih menunjukkan kendali, diskusi berubah menjadi labirin pertanyaan tanpa jawaban. Bagaimana sistem pertahanan berlapis yang selama ini dibanggakan baik oleh Israel maupun Amerika gagal mendeteksi serangan presisi yang begitu menentukan. Seorang senator bahkan menyindir dengan getir, ini akan menjadi iklan yang buruk untuk lini ekspor senjata kita. Tak lama kemudian, pernyataan resmi dari Departemen Luar Negeri dirilis. Isinya hati-hati, menyerukan penurunan eskalasi dan pengendalian situasi, namun tak menyebut nama Iran secara langsung. Nada diplomatis itu mencerminkan kegamangan yang lebih dalam
ketidaksiapan Washington dalam menghadapi pergeseran tak terduga dari medan konfrontasi kawasan. Di Eropa, nada yang sama terdengar. Negara-negara seperti Jerman dan Prancis menyuarakan keprihatinan atas meningkatnya ketegangan, namun tidak mengambil posisi tegas. Di ruang-ruang parlemen, perdebatan berlangsung datar. Tapi di media sosial, atmosfer berbeda mengemuka. Di tengah banjir analisis dan opini, muncul gelombang konten satir yang menyasar Israel secara tidak langsung. Salah satu meme yang viral, gambar layar biru dengan tulisan, "Most down, please restart Tel Aviv," menjadi simbol ejekan terhadap ketimpangan digital dan struktural dalam sistem keamanan Israel. Sementara itu, di ibu kota negara-negara Arab, tak ada perayaan terbuka. Tapi dari Amman hingga Algiers, ada semacam keheningan penuh makna. Di kafe-kafe kecil, perbincangan berlangsung pelan namun tajam. Banyak yang melihat peristiwa ini sebagai titik balik. Bukan karena kekuatan militer, tapi karena narasi politik yang kini bergeser dari meja negosiasi ke dinamika baru yang lebih keras kepala. Beberapa pengamat Timur Tengah mencatat bahwa Iran telah berhasil menggeser poros pembicaraan global dari isu kemanusiaan ke persoalan prinsipil kedaulatan Palestina. Dan dalam ruang hampa respons, dunia terbelah. Barat terlihat bimbang, Timur memilih diam yang berbicara. Dan di antara keduanya, opini publik global bergerak cepat mengisi celah-celah komunikasi resmi dengan reaksi spontan, emosional, dan tak jarang menyindir ketimpangan yang sudah lama dipendam. Ini bukan hanya tentang satu serangan. Ini tentang krisis persepsi, tentang siapa yang mengendalikan narasi dan siapa yang kehilangan kepercayaan publik dalam detik-detik yang menentukan. Malam itu, Rabin Square di Tel Aviv tidak bersinar dengan lampu kota melainkan dengan ribuan lilin dan suara serak tangisan para ibu. Mereka bukan aktivis politik, bukan juru bicara partai. Mereka adalah keluarga prajurit, berdiri di depan gedung pemerintahan dengan satu seruan. Pulangkan anak-anak kami dari medan perang. Poster bertuliskan nama-nama batalion, foto anak-anak muda berseragam, dan potongan surat-surat terakhir dibacakan bergantian. Bukan hanya kesedihan yang terasa tapi juga kehilangan arah, kehilangan rasa aman, dan mungkin kehilangan kepercayaan. Di dalam gedung pemerintahan, suasana tak kalah tegang. Perdana Menteri muncul dalam konferensi pers khusus malam itu, disiarkan langsung di seluruh negeri. Dengan suara bergetar dan wajah yang tak sepenuhnya tenang, ia berbicara tentang hak untuk membalas dan keamanan nasional sebagai prioritas. Namun publik tidak lagi fokus pada retorika. Fokus mereka telah beralih pada kenyataan yang lebih mengganggu. Seorang komandan utama Mossad telah gugur, dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa hal serupa tidak akan terjadi lagi. Media lokal dan internasional menyorot momen itu secara berbeda. The Jerusalem Post menyebut situasi sebagai pukulan terhadap arsitektur pertahanan negara. Sementara Yedioth Ahronoth lebih tajam lagi. Jika Mossad bisa dipukul di rumahnya sendiri, siapa yang sebenarnya mengendalikan arah konflik? Di balik layar, ruang-ruang kantor pemerintah dipenuhi bisik-bisik yang mulai berubah menjadi upaya nyata. Beberapa anggota Knesset Parlemen Israel diketahui diam-diam mengajukan permintaan visa diplomatik ke negara-negara Eropa dan Amerika Utara. Alasannya beragam, menghadiri forum internasional, kunjungan kerja, atau urusan keluarga. Tapi pola waktunya seragam. Setelah insiden Galilei dan setelah kekacauan komando Mossad terungkap ke publik, di dalam tubuh partai penguasa sendiri, perpecahan mulai terlihat. Faksi-faksi yang sebelumnya hanya berselisih soal kebijakan ekonomi, kini saling tuduh dalam forum internal. Ada yang menuding lembaga eksekutif lalai. Ada pula yang menyiratkan bahwa beberapa elemen dalam militer mungkin sengaja membiarkan celah terbuka. Dugaan tentang upaya revisi konstitusional untuk menyeimbangkan ulang kekuasaan antara legislatif dan pertahanan mulai beredar. Belum ada yang mengaku, belum ada yang mengonfirmasi. Tapi nada-nada itu hadir di lorong kementerian, di grup-grup internal staff, dan di balik podium yang diam lebih sering daripada bicara. Di luar, masyarakat sipil pun ikut terbelah. Sebagian menganggap krisis ini sebagai konsekuensi dari kebijakan luar negeri yang terlalu keras kepala. Sebagian lain tetap mendukung penuh sikap pemerintah, percaya bahwa kekacauan ini akan melahirkan ketegasan baru. Namun tak ada yang menyangkal satu hal, negara ini sedang mengalami gempa di fondasi terdalamnya. Di kafe-kafe kecil kota Be'er-Sheva, di stasiun kereta api Haifa, bahkan di ladang-ladang terbuka di Negev, percakapan yang dulu didominasi oleh olahraga atau musik kini berubah topik. Warga bertanya, siapa sebenarnya yang memimpin? Siapa yang bisa dipercaya? Dan apakah yang kita lihat hari ini hanyalah awal dari pergolakan yang lebih besar, ketika pusat komando tidak lagi utuh dan kepercayaan rakyat mulai goyah? Sebuah negara
tidak hanya menghadapi krisis keamanan tapi juga ujian eksistensial. Dan dalam ujian seperti ini, kekuatan sejati tidak hanya diuji lewat senjata, tapi lewat kemampuan untuk menatap ke dalam dan menjawab, masih adakah arah yang sama kita tuju bersama? 3 hari setelah ledakan di Galilea, dunia menyaksikan sesuatu yang tak terduga bukan dalam bentuk serangan militer, tapi dalam barisan kata-kata yang dipilih dengan sangat hati-hati. Di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, suasana sidang rutin berubah drastis ketika delegasi Iran menyerahkan sepucuk surat resmi kepada Dewan Keamanan. Tidak ada ancaman langsung, tidak ada tuntutan berapi-api, hanya kalimat-kalimat tajam, disusun dalam nada diplomatis yang dingin namun jelas. Kami tidak mencari perdamaian semu, kami menunggu keadilan yang nyata. Palestina harus berbicara sebagai bangsa yang bebas, sebelum kami diminta untuk diam. Yang paling menyita perhatian adalah bagian penutupnya satu baris yang membuat ruang diplomasi global bergidik. Jika ingin berdialog, pastikan utusan Anda tidak meledak di tengah jalan. Kalimat ini, singkat namun syarat makna, langsung menjadi perbincangan di ruang-ruang diplomasi Eropa, Asia, dan Amerika Latin. Surat itu menyebar lebih cepat dari siaran pers, diunggah dan diterjemahkan di berbagai kanal diplomatik dan media sosial. Para analis menyebutnya sebagai serangan psikologis tingkat tinggi, di mana Iran tidak menggunakan misil, tetapi memanfaatkan celah emosi dan kegoyahan sistem lawan. Reaksi pun beragam. Beberapa negara anggota tetap menyuarakan keprihatinan atas meningkatnya tensi, namun tidak bisa mengabaikan bahwa Iran, setidaknya secara simbolik, berhasil mengubah peran. Dari pihak yang selama ini dianggap agresor, kini tampil sebagai pemain cerdas dalam medan diplomasi menghadirkan kritik tanpa peluru dan sindiran tanpa letusan. Di dalam markas PBB, Duta Besar Israel meninggalkan ruang sidang lebih awal, tanpa komentar. Tapi para wartawan mencatat wajahnya tegang dan langkahnya cepat. Di Tel Aviv, pemerintah memilih tidak menanggapi langsung isi surat, namun mengaktifkan kembali kanal-kanal komunikasi dengan sekutu utama mencari cara merespons tanpa menambah tekanan publik. Yang tersisa, justru ruang kosong yang lebih dalam. Ruang yang dipenuhi pertanyaan tentang siapa sebenarnya yang mengendalikan narasi hari ini. Ketika Iran menurunkan senjata dan memilih pena, namun tetap melukai lawan dengan presisi yang sama, dunia sadar bahwa kekuatan tidak selalu datang dalam bentuk ledakan kadang, cukup dengan satu kalimat yang tak bisa dilupakan. Di medan geopolitik Timur Tengah yang terus bergerak, tidak selalu peluru yang membalikkan arah sejarah, kadang hanya satu tindakan yang tak terduga, satu pesan yang tak bisa diabaikan. Dalam hitungan hari, posisi Israel yang selama ini memegang kendali naratif mulai goyah. Dari ruang tempur hingga ruang sidang, dari benteng pertahanan ke lorong diplomasi, permainan berubah arah. Iran, tanpa rentetan senjata tambahan, justru memperoleh keunggulan simbolik yang kuat, menggoyang bukan hanya struktur keamanan Israel, tapi juga persepsi global tentang siapa yang benar-benar mengatur tempo konfrontasi. Di Gaza dan Lebanon, semangat kelompok bersenjata naik. Mereka tak bicara soal perang total, tapi tentang presisi, ketahanan, dan hak untuk bertahan. Di Tel Aviv, Perdana Menteri tetap hidup, tapi tidak lagi memimpin. Di luar negeri, wacana bergeser. Media yang sebelumnya menulis Israel mempertahankan diri, kini mulai berbicara tentang batas moral dan hak untuk merespons secara proporsional. Pertanyaannya kini bukan hanya siapa yang menyerang, tetapi siapa yang membentuk masa depan. Dan dalam pusaran retorika, keheningan kadang lebih menggema daripada pekikan. Apakah dunia siap mendengar suara yang dulu diredam, jika suara itu kini berbicara dalam bahasa ketepatan? Simpan video ini, bagikan jika Anda merasa penting, dan tinggalkan komentar Anda. Kami ingin mendengar pikiran Anda.